dirusak zaman peralihan. Oh, yang Zaman waktu itu peralihan. masuk Islam. Kalau orang dulu itu kan memang fanatisme. Istilahnya itu kalau kalau bentuk arca manusia rata-rata itu dirusak. Selamat siang. Kali ini Ngobrol Awam lagi ada di daerah Mojokerto. Nama tepat daerahnya adalah Klinten Rejo, Mojokerto, Jawa Timur. Kita sudah berada di petilasan Tribuana Tunggadewi. Menurut sejarah sih ceritanya ini adalah tempat pertapaannya Ratu ketiga Majapahit, yaitu Tribuana Tunggadewi. Nah, kita mau ulas nih lebih dalam lagi. Tempat ini sepertinya menarik nih, dan belum banyak yang tahu kan tentunya. Nah, ayo kita masuk. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Pak Jainuri. Nah, ini kita akan cerita-cerita dengan Pak Jainuri. Nah, Pak, bener ini namanya petilasan Tribuana Tunggadewi. Iya, betul. Yang tempat sejarahnya adalah tempat pertapaannya Ratu ketiga Majapahit. Iya, betul. Oh iya, betul ya. Boleh tahu lebih dalam, boleh, Pak, sejarahnya, silakan. Pak? Iya, mari. Iya. Iya. Nah, Pak Nur. Nah, kita udah sampai di apa ini? Pendopo ya, Pak? Pendopo, ya. Pendopo ini kalau di situsnya ini sebenarnya fungsinya tempat apa, Pak? Pendopo ini? Kalau pendopo ini tempatnya istilahnya tempat istirahat. Tempat istirahat. Iya. Jadi buat peziarah yang ke sini. Iya, biasanya kalau orang ziarah ke sini biasanya itu istirahat di sini, mungkin duduk-duduk di sini, terus mungkin ya minum apa itu, setelah itu biasanya itu masuk ke dalam. Masuk ke dalam Iya. untuk ziarahnya ya. Iya. Nah, sini lumayan adem nih tempatnya ya. Nah, boleh nggak sih, Pak, ceritain sedikit, Pak, tentang sejarahnya tempat pertapaan Tribuana Tunggadewi ini, Pak? Nah, kalau di sini itu kan dulunya itu kan ditemukannya bentuknya sudah ada di sini. Gitu. Bentuknya. Iya. Itu kan sudah zamannya Majapahit sudah ada di sini. Letaknya itu kan memang rata-rata di tengah persawahan. Di tengah persawahan. Iya. Kalau orang sini menyebutnya itu istilahnya itu kan punden. Punden. Nah, iya, punden Majapahit. Rata-rata itu kan tiap desa itu ada punden desa, ada punden Majapahit. Makanya kalau di sini letaknya di Desa Klinterjo, Kecamatan Joko, itu istilahnya ada punden Majapahit. Punden Majapahit. Iya, kalau orang sini nyebutnya itu punden Majapahit. Di sini. Nah, soalnya memang kalau kita lihat sih teman-teman ya, di sini memang lokasinya tengah sawah banget. Iya, rata-rata kan di tengah persawahan. Iya. Kebanyakan istilah peninggalan itu rata-rata di tengah persawahan. Dan kondisinya sekarang lagi di restorasi ya. Jadi kayaknya memang situs ini besar sih sebenarnya kalau dilihat dari nanti kalian bisa lihat lokasinya. Itu lagi posisinya digali. Iya. Dan mungkin ke bawahnya tuh bisa 7 tingkat lagi. Jadi emang kondisinya sekarang sedang direnovasi. Kalian nanti bisa lihat kalau udah jadi, oke sih jadinya. Enggak, Pak. Nah, kalau sejarahnya tentang petilasan ini, Pak. Kalau di sini istilahnya itu kan bentuknya petilasan itu tempat tilas. Istilahnya kan tempat pertapaan, tempat meditasi. Kalau di sini itu kan peninggalan dari zaman Hindu, Majapahit Hindu. Makanya kalau di sini biasanya itu buat sembayangan. Istilahnya orang ziarah itu kan dari luar kota, dari luar daerah itu rata-rata ke sini.
kebanyakan itu dari Bali, dari Jakarta itu ke sini. Nah, Itu istilahnya sembayangan. Iya, sembahyang. Dan sebenarnya memang nggak khusus untuk umat Hindu juga ya Pak ya. Juga lihat di situ ada petilasan Sabdo Palon ya, Palon sama beliaunya Abdi Damarulan, Punakawan. nah, Istilahnya itu yang siapa, Pak? ngomong, istilahnya itu yang ngomong Damarulan. Yang ngomong Kalau Damarulan. dalam pewayangan itu yang Semar sama Bagong. Beliaunya itu istilahnya itu yang melindungi tanah Jawa. Nah kalau sebenarnya berarti Tribuana Tunggadewi ini sama Sabdo Palon beda era ya Pak ya? Beda tapi letaknya di sini, Ya, jadi di sini, satu. Jadi satu. Nah, ini mulai menarik nih. Jadi Tribuana Tunggadewi ini sebenarnya siapa Pak? Kalau Tribuana Tunggadewi itu kan aslinya nama kecilnya kan Tribuana Tunggadewi. Ya. Iya. Terus beliaunya itu kan putrinya Raden Wijaya dari Gayatri. Putrinya Raden Wijaya dari Iya, dari Gayatri. Kalau Gayatri itu kan mempunyai dua putri. Yang pertama itu Tribuana Tunggadewi, yang kedua Raja Dewi. Oh, yang kembar ya Pak? Bukan kembar, tapi adiknya yang Raja Dewi. Adiknya. Iya. Dan dua-duanya jadi ratu. Yang Tribuana yang Tribuana yang jadi iya. ratu. Iya. Dan dia itu menggantikan Jayanegara. Kan waktu itu Jayanegara itu kan tidak punya keturunan. Matinya itu kan dibunuh sama tabibnya sendiri, Prapanca itu. Makanya waktu dibunuh Majapahit itu tidak ada raja ratu. Terus diambil alih sama Parameswari, ibunya Jayanegara. Terus sudah itu diturunkan ke Tribuana Tunggadewi. Nah, sudah Tribuana Tunggadewi, beliau mengangkat Gajah Mada menjadi Patih Gajah Mada itu. Iya. Jadi pengangkatan Gajah Mada itu dari Tribuana Tunggadewi. Nah, waktu zamannya Raden istilahnya Jayanegara, Mojopahit itu banyak istilahnya itu pemberontakan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan itu. Nah, sudah itu kan sakit-sakitan itu. Nah, sudah tadi dibunuh sama istilahnya Prapanca, Mojopahit diambil alih sama Parameswari, terus diturunkan ke Tribuana Tunggadewi itu. Nah, sudah Tribuana Tunggadewi menjadi ratu, Mojopahit itu berangsur-angsur pulih kembali menjadi besar. Jadi besar. Beliau mengangkat Begel Mada menjadi Gajah Mada itu. Makanya pengangkatan Gajah Mada itu dari Tribuana Tunggadewi. Aslinya masa kejayaan itu dari Tribuana Tunggadewi. Nah, seperti Hayam Wuruk itu tinggal meneruskan, istilahnya meneruskan perjuangan. Nah, kalau dari Hayam Wuruk, Gajah Mada itu istilahnya itu mempunyai sumpah Amukti Palapa, mempersatukan Nusantara itu. Nah, Tribuana Tunggadewi itu berarti memang di masa kejayaannya Majapahit ya, waktu yang Patih Gajah Mada diangkat itu. Waktu diangkat itu ya istilahnya masih muda itu. Oh iya, masih muda ya. Iya. Dan masih Jayanegara juga masih muda sekali, makanya Jayanegara itu kan banyak pengaruh-pengaruhnya. Kalau Tribuana istilahnya masih muda tapi sudah menjiwai. Tapi Tribuana ini bukan ibunya Hayam Wuruk. Ibunya Hayam Wuruk. Ibunya kan? Iya. Soalnya Kan katanya hanya mempunyai satu putra, Hayam Wuruk. Oh iya, Hayam Wuruk. Raja Sanagara itu, Hayam Wuruk. Jadi ya berarti dari Tribuana Tunggadewi langsung turun ke Hayam Wuruk. Iya. Dan Hayam Wuruk yang meneruskannya. Iya. Kalau Nah, ini istilah banyak teman-teman kan, muda yang mungkin harus tahu gali lebih banyak nih. Di sini adalah salah satu peninggalan sejarah yang menurut saya ini bagus banget dan kalian mesti tahu nih. Dan tempat ini tuh nggak banyak terekspos sama media di luar ya. Jadi kalau kalian mau datang ke sini mungkin bisa ngubungin Bapak Nur. iya, sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu bisa telepon dulu, dan kalau mau lihat atau dengar ceritanya lebih lengkap bisa langsung ke Pak Nur nanti. Nah, deket sini juga ada makam, bukan makam ya, petilasan Hayam Wuruk juga ya Pak ya? Kalau di sini itu kalau petilasan Hayam Wuruk sebelah desa. Oh, sebelah desa. Iya. Nah, nanti mungkin kita habis dari tempat ibunya nih ke tempat anaknya mungkin nanti. Tapi di sana itu istilahnya itu bentuknya bentuk makam.
Bentuknya makam. bukan petilasan. Bukan petilasan. Nah, waktu itu istilahnya itu kan dulu ditemukan kepala banteng, hanya kepala banteng. Terus kepala bantengnya itu dibawa ke museum. Nah, sudah itu bekasnya, bekas galian, bekas istilahnya kepalanya itu dibuat seperti makam. Ceritanya dari orang-orang tua itu. Ya. Makanya di situ itu tidak termasuk dari Dian Purbakala. Oh, Istilahnya itu kan tidak ada prasastinya, ya, tidak ada prasastinya, sejarahnya. jadi gitu. belum bisa dicatat di Purbakala ya. Iya. Nah kalau di sini kan sudah ada. Kalau Makanya iya, kalau di sini itu kan lagi. sudah lengkap. Memang ada prasasti, ada bentuk yoni. Gitu. Jadi memang ada bukti sejarahnya kalau Iya. di sini. Nah Pak, boleh ceritain nggak Pak, batu itu sebenarnya batu apa nih Pak yang berada di tengah-tengah petilasan Pak? Kalau di sini ya seperti itu. Itu kalau dari peziarah itu memberi nama itu Maharsi Maudoro. Maharsi Maudoro. Bapaknya Damarulan. Bapaknya Damarulan. Iya. Kalau dari Dina Purbakala itu merupakan bentuk yoni. Bentuk yoni. Yoni itu lambang kesuburan, lambang seorang wanita. Kalau dalam pewayangan beliau disebut yang istilahnya itu Dewi Parwati, istrinya Dewa Siwa. Jadi kalau istilahnya ada yoni, ada lingga, itu kan suatu gandengan. Ada perempuan, ada laki-laki. Iya, ada perempuan, ada Iya. laki-laki. Makanya Kalau di sini itu disebut itu yoni. Hanya tinggal seorang perempuan. Kalau istilah lingganya itu kan kecil. Mungkin dulu itu sudah diambil. mungkin dulu ada, Iya. tapi sudah diambil kali ya Iya. kan. Lebih Kayak kecil. apa ya, atas bawah gitu ya. Iya. Ini kan tinggal bawahnya doang. Kepalanya itu yang ke atas itu nggak Iya. ada. Nah, pantesan di situ saya lihat di atasnya itu ada. Memang di situ tempatnya. Itu. Kan ada istilahnya lubang Lubang, persegi ada lubang. 4 itu. Itu tempatnya. Itu istilahnya itu gandengannya itu. Gandengannya. Iya. Kalau istilahnya dari Dian Purbakala disebut istilahnya itu yoni itu tadi. Itu kan ada angka tahunnya itu. Kalau tahun Saka 1294 tahun Saka. Kalau tahun Masehi 1372. Nah, beliau juga bisa istilahnya dari dulu itu memperingati wafatnya Tribuana Tunggadewi. Iya, semacam prasasti lah ya. Prasasti istilahnya itu ya memperingati meninggalnya Tribuana Tunggadewi. Nanti kita bisa lihat sama-sama ya. Ada tahun sakanya, di situ ada apa angka-angkanya, nanti saya akan tunjukin. Nah, Pak, kalau yang belakang itu Pak, yang apa bagian bukan belakang, bagian depan ini, yang ada rumah seperti rumah ini, ada di dalamnya saya lihat ada patung. Itu patungnya Tribuana Tunggadewi Pak? Iya, itu aslinya patungnya Tribuana, tapi kemungkinan besar itu dirusak zaman peralihan. Oh, yang Zaman itu peralihan. masuk Islam. Kalau orang dulu itu kan memang fanatisme. Istilahnya itu kalau ya apa ya, kalau bentuk arca manusia rata-rata itu dirusak. Ya, Supaya ada yang tidak kepalanya dipenggal, dipenggal, mungkin dioperasi. mukanya Kalau dihalusin ya. Kalau fanatiknya itu kan supaya tidak menyembah berhala. Iya, supaya tidak menyembah Iya, berhala. Karena fanatiknya ada gitu. agama yang memang tidak membolehkan ya Pak, Iya. menyembah berhala. Kalau sekarang istilahnya itu kan sejarah Majapahit. Kita kan itu istilahnya itu kan mempunyai nenek moyang, kan gitu. Nenek moyang kita itu dari Majapahit kalau di sini. Nah, kita harus mengenal sejarah kita lebih dalam sih.
pemasangannya itu sudah tidak ada, mungkin sudah yang rumahnya itu kan lebih kecil, kalau istilahnya kalau ini kan besar. Nah, untuk kalian yang apa, kalau nemu apa ya ibaratnya batu-batu situs berbekala, sebaiknya sih hubungi yang pemerintah yang terkait ya, jangan dibawa ke rumah. Kan ini kan demi melestarikan situs berbekala kita ya, sejarah-sejarah kita ya. Makanya kalau bisa kalian ibaratnya merawat dan melestarikan lah, seperti Pak Nur ini. Waduh, luar biasa nih, dia udah melestarikan sampai 30 tahun baktinya untuk petilasan ini, untuk mencari sejarah buat kita semua nanti generasi muda mendatang ya. Oke, makasih.